Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 14 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Angpau dari Surga. Dalam suasana Imlek dan Xinjia, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Semoga beruntung dan banyak rezeki. Qinjie kuailai, gongxi fa cai, wan shi ru yi. Firman Tuhan terambil di dalam Amsal pasal 3 ayat 16 sampai dengan ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa setiap suku di Indonesia dan di seluruh dunia ini memiliki sebuah tradisi dan budaya yang begitu indah, yang di dalamnya ada kekayaan-kekayaan, nilai-nilai kebenaran yang ada di dalamnya yang berasal daripada Engkau. Kami mau belajar memahami Tuhan. Selain angpau-angpau yang kami terima dan kami bagikan kepada anak cucu kami, namun ada angpau yang paling luar biasa, yaitu angpau yang datang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau angpau itu atau hungpau, yaitu biasanya itu kertas amplop dalam bentuk merah, warna merah, dan di dalamnya tentu berisi uang. Kalau itu adalah sebuah keberuntungan, adalah sebuah keindahan, dan anak-anak itu tentu sangat senang sekali. Saya membagikan angpau buat anak-anak asuh sekitar 120 anak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dan tentu ini sesuatu yang sangat membahagiakan dan itu dinanti-nantikan. Dan anak-anak itu berkata bahwa semenjak pandemik ini pemasukan berkurang. Anak-anak tahu tentang pemasukan ya. Jadi biasanya mereka dapat, sekarang sulit, tapi bisa dilakukan melalui transfer. Jadi pemberian-pemberian yang indah dalam bentuk uang, dalam bentuk buah-buahan, dalam bentuk dodol atau kue-kue Imlek, permen Imlek, coklat Imlek, itu luar biasa membahagiakan. Dan itu adalah bentuk daripada kelimpahan-kelimpahan berkat yang memang Tuhan sediakan. Jadi Imlek sesungguhnya kalau berarti adalah sebuah kebahagiaan, kelimpahan, kelancaran, kekayaan, itu tidak hanya terjadi di hari Imlek. Allah yang sudah menyediakan setiap hari adalah sebuah kebahagiaan. Setiap hari adalah sebuah keberuntungan. Dan setiap hari adalah berkat. Dan setiap hari adalah kesehatan. Dan setiap hari adalah kekayaan. Itu yang Amsal katakan dalam pasal 3 ayat 16 sampai ke-17. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ada yang cukup menarik di dalam tulisan huruf Mandarin, karena kita mendengar dalam bentuk audio, jadi silakan bayangkan saja. Itu ada tulisan Fu, ya. Fu itu di sebelah kanannya itu ada 3 huruf. Yang pertama I itu adalah 1. Yang kedua itu adalah mulut kau. Kemudian yang ketiga itu adalah sawah, yaitu Tian. Kalau sawah dalam bahasa Mandarin disebut dengan Tao Tian. Tian itu gambarnya sawah. Kotaknya ada 4 bersatu. Jadi apa itu berkat? Ada 1, ada mulut, ada sawah. Kalau saya artikan dengan pemahaman saya, apa itu berkat? Untuk 1 mulut saja Tuhan memberikan 1 sawah untuk Anda. Artinya itu berkat yang tidak habis-habis. Bagaimana mungkin kita makan 1 sawah hanya untuk diri sendiri? Itu gambaran tentang berkat Allah yang luar biasa. Jadi Allah itu memberkati yang dikatakan berkelimpahan. Dan itu memang Alkitab memberkati dari zaman perjanjian lama, dari mana Adam dan Hawa dilimpahi di Taman Firdaus. Bahkan setelah jatuh di dalam dosa pun Allah memberkati Abraham. Allah memberkati begitu banyak bangsa Israel dengan kelimpahan-kelimpahan pemeliharaan Allah yang tidak pernah berkesudahan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga Tuhan itu memang identik dengan kekayaan. Tuhan itu melimpahkan kesehatan.
Tuhan itu melimpahkan kelancaran, Tuhan itu melimpahkan rejeki, Tuhan itu melimpahkan kemakmuran, Tuhan itu melimpahkan keberuntungan. Tidak ada hal yang buruk di dalam diri Tuhan. Sehingga menjadi orang percaya, kita tidak perlu alergi kalau berbicara kekayaan. Kita tidak perlu alergi kalau berbicara tentang rejeki dan keberuntungan. Karena itu semua berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikannya. Namun yang perlu kita pelajari di dalam suasana Imlek ini, kita itu boleh bersyukur untuk kekayaan, untuk umur panjang, untuk segala berkat. Namun yang harus hati-hati, jangan menjadikan kekayaan, umur panjang, berkat itu menjadi Tuhan di dalam kehidupanmu. Lalu engkau memuja berkat, engkau memuja kekayaan, engkau memuja kesehatan, namun engkau lupa untuk memuja dan mengembalikan segala kemuliaan itu kepada Sang Pemberi berkat. Mari kita belajar dalam kehidupan keseharian kita. Kalau ada orang tertentu yang menerima kebaikan kita, semua yang baik kita berikan kepada yang bersangkutan, siapapun dia, apa itu anak, istri, keluarga sendiri, atau tetangga, ataupun orang lain yang tiada kait mengaitnya. Lalu setelah mendapatkan segala sesuatunya, dia diberkati oleh Allah, dia maju, kemudian ada orang lain yang bertanya, kamu maju dari mana? Wah, saya tidak tahu maju dari mana. Saya maju karena diri saya sendiri, karena kehebatan saya. Jelas sekali bahwa dia maju, dia sukses, dia berhasil. Itu karena dirimu yang membantunya. Dirimu yang mengakses dan memberikan investasi segala perhatian, dukungan kepada yang bersangkutan. Bagaimana perasaanmu? Kalau ada orang yang lupa diri, lupa daratan, kacang yang lupa kulit, pasti kita kecewa luar biasa. Demikian juga, sekalipun Tuhan bukan Tuhan yang mudah kecewa. Namun jikalau Allah sudah memberkati kita dengan berbagai macam berkat yang luar biasa, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Setelah kita mendapatkan berkat semuanya, lalu kita melupakan Tuhan. Kalau kita melupakan Tuhan, maka berkat-berkat hongbao, angpao yang dari surga dalam bentuk apapun juga, lalu kita biasanya kalau sudah melupakan Tuhan, maka mengelola kekayaan, mengelola kesehatan, mengelola keberuntungan, mengelola rezeki, mengelola bahagia, itu bisa dengan cara salah, semata-mata hanya untuk diri kita. Sewaktu engkau lupa kepada Tuhan, karena engkau hanya mengingat dirimu sendiri, tidak mengingat yang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam suasana Imlek, di dalam suasana Tahun Baru orang Tionghoa di seluruh dunia ini, kita boleh bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Allah yang sudah memberkati orang Tionghoa di berbagai sudut-sudut negara dan dunia ini. Kita bersyukur untuk seluruh kebaikan Allah, dan tentu juga bersyukur Imlek tidak hanya dimiliki oleh orang Tionghoa, namun siapapun yang memiliki budaya-budaya yang agung, yang benar di mata Tuhan, itu boleh juga merayakan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingat baik-baik, angpau itu bukan dari papah mamahmu, angpau itu bukan dari mertuamu, angpau itu bukan dari bosmu, angpau itu bukan dari atasanmu, tapi angpau itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberkati bosmu, Tuhan yang memberkati orang tuamu, Tuhan yang memberkati orang, katakanlah mertuamu, Tuhan yang memberkati atasanmu. Tanpa berkat Allah mereka tidak bisa diberkati, dan tidak bisa juga untuk berbagi berkat kepada yang lain. Sahabat seperjalanan, ingat baik-baik, seluruh harta benda, kesehatan, keberuntungan, rezeki, keberhasilan, itu semua berasal dari Tuhan. Kalau semuanya itu disebut sebagai angpau, maka kita menyebut itu angpau dari surga. Segala yang baik bersumber dari Allah, segala yang luar biasa bersumber dari Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan juga buat Tuhan. Selamat untuk menikmati sukacita berkumpul dengan keluarga, makan keluarga, saling memaafkan, saling memberikan, berbagi kebahagiaan, saling menolong satu dengan yang lain. Selamat hari Imlek. Saya ulangi kembali, selamat tahun baru Imlek, semoga beruntung dan banyak rezeki. Jinjie kuai gongxi facai wanshi ruyi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi rintangan, kesulitan, tantangan, dan problem dalam masalah ini,
hidup ini Tuhan akan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk segala perkara yang indah yang ada pada diri kami, semuanya berasal dari Tuhan. Angpau itu datang dari surga. Tanpa Tuhan memberkati, kami tidak mendapatkan apapun di dalam dunia ini, dan kami tidak bisa berbagi kebahagiaan apapun di dalam dunia ini. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.